Terus saya berangkat ke sana hujan deras dengan kabut, badai, longsor. Dari atas itu 100 meter, jatuh ke jalan, jalan ke bawah itu 200 meter. Lalu jalannya itu harus muter 1 jam. Kebanyakan murid saya yang tidak melanjutkan sekolah itu mas. Menikah mas. Jadi saya datang ke sana itu musola tidak ada. Agenda sholat zuhur bersama, doa bersama itu jarang ada. Karena tempat wudhunya memang tidak ada. Hampir 70% orang tua atau wali dari murid-murid di sana itu adalah perantauan. Murid saya sampai sekarang pun ada yang ngasih jualan molen mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Simong Talk Humanity Aksi lan Kolaborasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Nah, tapi kita akan membahas terkait dengan pendidikan yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Di sini kita akan membahas terkait dengan pendidikan di pelosok pedesaan, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Tempatnya di sana tetap akan ada banyak sekali tantangan yang dilalui untuk mencapai sebuah pendidikan itu sendiri. Nah, hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sudah lama di lereng Gunung Lawu ini. Dan beliau merupakan penerima beasiswa dari Solo Peduli yang sekarang ini menjadi ASN yang mengabdikan dirinya untuk mengajar di sebuah desa terletak jauh dari keramaian. Anak-anak di sana, meski dalam keterbatasan, memiliki semangat juang untuk belajar yang tinggi. Dan langsung aja kita akan bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Pak Joko Pamungkas. Bagaimana Pak Joko Pamungkas? Selamat datang di podcast Simong Talk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah saya hari baik. ini. Jadi Pak Joko Pamungkas SPD ini merupakan guru di SDN 3 Wonerjo Jatiyoso Karanganyar sebagai pengampu guru PAI dan beliau juga seorang influencer dan konten kreator di dunia pendidikan dan juga sebagai penerima manfaat beasiswa Solo Peduli di perguruan tinggi. Seperti itu. Langsung aja kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih kondisi pendidikan di SDN 3 Wonerjo Jatiyoso Karanganyar ini yang terletak di lereng Gunung Lawu. Mungkin sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu dengan Mas Joko. Pak Joko, kita akan mengulik sedikit terkait dengan beliau. Bisa ceritakan sedikit kenapa Pak Joko ini bisa dapat perjalanan sampai ke sana. Namun sebelumnya mungkin ada pengalaman eh, gimana sih bisa sampai ke sana, ke lereng Gunung Lawu itu. Saya ceritakan awal mula dari saya jadi guru aja ya Iya, mas ya. siap. Jadi saya dari guru ini tidak lepas dari Solo Peduli yang membuat saya bisa mendapatkan beasiswa. Dulu itu ada namanya beasiswa Solo Peduli. Itu membuat saya mendapatkan pendidikan full gratis selama 4 tahun sampai menempuh pendidikan sarjana. Dan saya berhasil mendapat gelar sarjana pendidikan selama 4 tahun itu, dan ada lowongan CPNS, saya pun ikut daftar dan saya memilih lokasi di sana. Akhirnya dari itu saya diterima, ya antara senang dan ada sedihnya mas. Senangnya saya diterima sebagai guru di lereng Lawu sebagai salah satu ASN di Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga yang bikin saya sedih itu saya harus meninggalkan Solo Peduli Oke. dengan beberapa rekan yang dulu sudah pernah bergabung saya selama 4 tahun gitu mas. Jadi secara ringkasnya seperti itu sih mas dari perjalanan Oh, saya. berarti Pak Joko ini juga sebagai penerima manfaat beasiswa dari Solo Betul. Peduli dan juga pada akhirnya menjadi ASN di
lereng Gunung Lawu itu, betul Mas, tepatnya di iya. SDN 3 Wonorejo ya? Iya betul Mas, Wonorejo ya. itu. Jatioso, Oh, Jatiyoso Karanganyar ya. Karanganyar. Oke. Nah, eh ada nggak sih Mas setelah Mas kan sudah sebagai penerima beasiswa juga di Iya. Solo Peduli, terus setelah itu mengajar mengampu dunia pendidikan kembali, yaitu di lereng Gunung Lawu itu. Mungkin ada pandangan terkait dengan pendidikan nggak sih Mas? Mungkin ada perubahan terkait dengan pandangan setelah menjadi penerima manfaat, penerima beasiswa, menjadi seorang yang mungkin mengampu di tempat yang maksudnya kurang banyak tantangannya. Oh iya. Kalau pendidikan saat ini itu kalau dari segi eksternalnya ya Mas, dari segi luarnya, di luar kendali guru dan instansi pendidikannya itu sebenarnya ya perkembangan teknologi dan sosial media yang saat ini hampir tanpa batas kan Mas, hampir tanpa batas dan semua dari kalangan bawah sampai atas pun bisa mengaksesnya, bisa menggunakannya. Dan itu di luar kendali guru. Jadi guru memberikan stimulus sehari 6 jam, tetapi mereka menerima stimulus dari luar dan itu mungkin negatif, itu lebih dari apa yang guru berikan di sekolah. Itu tantangan terbesarnya saat ini sebenarnya di pendidikan. Makanya mengapa kita tahu murid-murid gitu ya, kita pernah melihat murid-murid itu lebih suka sesuatu yang dia itu instan, tidak bertele-tele, to the point gitu. Itu karena pengaruh sosial media, scroll-scroll gitu ya, postingan. Yang kedua, itu memang tantangan dari internalnya itu dari keluarga, dari kompetensi guru, dan itu juga menjadi tantangan guru juga untuk mengolah, mengembangkan kompetensinya. Seperti itu sih Mas, yang saat ini memang menjadi tantangan terbesar dalam dunia pendidikan itu seperti itu. Oh, waktu pertama kali Mas bekerja di sekolah SD itu mungkin ada apa ya? Setelah dilihat baru pertama kali itu, apakah ada pendapat lain terkait dengan bagaimana kondisi sekolahnya, bagaimana kondisi lingkungannya itu bisa diceritakan Mas? Ya, yang bikin saya shock ya Mas. Saya masih ingat sekali itu. Saya baru 4 minggu saya bekerja di daerah Jatiyoso, Mm-mm. Karanganyar, dan itu dalam hidup saya itu harus sekali itu saya ke sana. Kalau tidak menjadi guru, saya mungkin belum pernah ke sana. Oh, Sampai saat ini mungkin juga belum pernah ke sana ke Jatiyoso itu. Baru 4 minggu terjadi longsor, Mas. langsung 4 Longsor. minggu. Terjadi longsor dari atas itu 100 meter, jatuh ke jalan, jalan ke bawah itu 200 meter. Terus saya berangkat ke sana hujan deras dengan kabut, badai, longsor. Lalu jalannya itu harus muter 1 jam dari sekolah. Lagi kalau ingin menempuh jalan lain itu pun juga tidak ada jaminan aman dari longsor juga karena jalannya tebing. Oke. Nah, itu pengalaman pertama saya dan saya harus pulang ke rumah lagi. Berarti Saya nggak jadi izin nggak berangkat. jadi karena nggak ada akses jalan dan itu pun juga memang akses jalan utama dan utama ke SD memang harus melalui jalan itu. Kalau dari Jaten, MTC, Jumantono baru ke Jatiyoso. Kalau lewat jalur Jumantono juga bisa, tetapi lebih jauh lagi Mas. Nah itu pengalaman pertama saya. Ternyata ya seperti ini gitu. Terus setelah itu kan, yang saya lihat itu ternyata banyak sekali murid saya itu dari keluarga broken home. Oke. Jadi stimulus pendidikan dari keluarga itu kurang sekali. Jadi saya bingungnya di situ Mas. Ya, saya sempat bingung di situ. Ini gimana cara memberi motivasi mereka tentang pentingnya pendidikan agar mereka tetap semangat sekolah meski dalam kondisi keluarga yang seperti itu. Oke, jadi untuk tantangan tadi kan untuk first impression-nya ibaratnya Iya. tadi terjadi longsor setelah 2 pekan, 2 pekan mengajar di sana terjadi longsor sehingga tidak bisa melanjutkan Iya. perjalanan balik ke rumah. Nah, dari sisi fasilitasnya, dari sisi mungkin apa ya fasilitas yang diadakan di sana, mungkin ada kendala nggak sih Mas? Iya. Kalau kendala pasti ada ya.
Jadi saya datang ke sana itu musola tidak ada. Oke. Jadi anak-anak itu kalau sholat itu jarang ada. Agenda sholat zuhur bersama, duha bersama itu jarang ada. Karena tempat wudhunya memang tidak ada. Kamar mandi pun juga sudah sejak tahun 2002 kayaknya terakhir direnovasi. Bangunan banyak yang bocor, bahkan plafonnya banyak yang sudah jatuh, sudah bolong gitu. Itu fasilitas yang kurang dan bahkan di sana pun kantornya, saya pertama di sana kantornya numpang di gedung kelurahan, namanya gedung PNPM. Itu milik kelurahan, itu kantornya numpang di situ. Terus di situ saya dipasrahi jadi operator sekolah, mengurusi data-data sekolah, mengurusi tentang administrasi sekolah. Saya ajukan bantuan ke namanya DPPR, kalau Oke. kalau secara nasional itu ke Kementerian PUPR. Itu tentang pembangunan sekolah yang dianggarkan dan dialokasikan lewat DAK itu, Mas. Nah, kalau tahu DAK. Nah, di situ akhirnya tembus 1,26 M M. untuk pembangunan lab komputer beserta isinya, kantor guru, terus pembangunan 2 kelas, toilet, sama yang terakhir UKS. Akhirnya mulai tahun ini kita udah punya kantor sendiri. Udah punya kantor sendiri. Kemarin juga sempat dari Solo Peduli Eh, sekolah, itu bangunan baru. Udah ngajukin 2 tahun akhirnya di ACC. Situ. Itu dari segi fasilitas sarana prasarananya. Tapi kalau dari segi sosial. sosialnya Mas, itu memang kalau kita sudah terbiasa di lingkungan perkotaan, di lingkungan tengah kota, lalu kita datang ke sekolah yang berada di pinggiran, berada di pelosok gitu, kita akan tahu bahwa mereka itu ternyata jauh tertinggal. Bahkan istilah-istilah yang saat ini umum, yang kita tahu, gitu mereka tidak tahu, bahkan tidak bisa mengatakannya gitu ya. Bahkan ya untuk anak-anak yang istilahnya kemampuan membacanya di bawah rata-rata itu juga masih ada beberapa. Ya, Untuk berarti untuk pertama kali kan tadi tantangan dari Mas Joko sendiri, dari Joko sendiri, tadi kan tantangannya itu mungkin waktu pertama ke sana itu kira-kira kisaran jumlah muridnya itu ada berapa, Pak? ya. Saya pertama ke sana ingat banget ya Mas ya. Muridnya pertama kali 72. 72. Iya, 72 pada tahun 2021. 72. Tapi sampai sekarang setiap tahun itu ternyata mengalami penurunan. Ya, 72, 63, 56, terus sekarang ini 46 muridnya. Oke. Oh, Jadi kaget saya itu kalau bilang ke teman-teman gitu yang di kota itu, kalau kamu ngajar murid berapa 46 sekelas ya? Enggak satu sekolah kaget. Kelas berapa? 3 orang, 7 orang. oke. Mungkin ada tantangan dari siswanya sendiri atau bagaimana? Atas ini ya, Iya. kenapa kok muridnya sedikit? Iya. Jadi muridnya sedikit ini yang pertama itu sejak tahun 2010 itu memang didirikan madrasah di dekat sekolah. Ternyata masyarakat sekarang ini banyak yang melek pendidikan agama. Nah, terus akhirnya mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah. Ke madrasah yang tidak jauh dari sekolah. Itu yang saya kira faktor pertama. Faktor kedua adalah karena hampir 70% orang tua atau wali dari murid-murid di sana itu adalah perantauan. Kebanyakan anak-anak mereka dibawa merantau, entah di Pekalongan, di Jakarta gitu, di Bandung gitu. Untuk apa ya? Karena mereka mata pencahariannya di sana orang tua. Oke, berarti banyak yang merantau keluar kota Dan juga. anaknya ikut ke sana. Baru disekolahkan kelas 2 Kelas 2 sudah dipindahkan diajak. gitu. Nanti SMP-nya balik lagi ke sini ada juga. Oh, Jadi untuk kenapa kok kuantitas dari muridnya menurun atau jumlah muridnya sedikit itu dari situ sih. Kalau untuk kompetensi gurunya saya kira ya sudah bagus dan kurikulumnya juga kita sudah ikut sama pusat Kemendikbud yang menteri arahkan. tapi untuk anak-anaknya sendiri kan apakah sudah mendapatkan fasilitas seragam kayak gitu, alat tulis dan sebagainya itu
sudah mendapatkan atau masih ada Oh, kendala di bagian itu? oh iya, ini Mas. Jadi untuk fasilitas dari seragam, buku, alat tulis, murut itu ada yang diberikan oleh sekolah secara gratis, ada yang mereka harus membelinya. Kalau alat tulis pasti membelinya Mas ya. Hmm, Karena sekolah juga tidak mampu untuk membackup semua gitu. Untuk seragam itu kita kasih dari kelas 1, 2, 3 secara gratis untuk seragam yang putih merah. Untuk seragam yang lain itu sifatnya adalah tidak wajib. Kayak seperti pramuka itu boleh beli di mm-mm. luar, batik silahkan cari di luar. Contohnya seperti ini. Jadi sekolah tidak menjual barang. Terus yang untuk selanjutnya tadi ini Mas, masalah tentang yang namanya itu buku modul. Nah, Oke, buku modul-modul. modul-modul itu memang mereka beli, Mm-mm. tapi sifatnya tidak wajib. Kalau ada yang tidak mampu, sekolah itu memfotokopikan secara gratis dan membelikan. Jadi memang pendidikan di negeri itu memang sebenarnya kan harus 100% gratis ya Mas, Iya, tidak ada pungutan apapun gitu. Tapi ketika itu ada pungutan, pasti sekolah itu memberikan arahan itu tidak wajib gitu. iya. Itu tidak wajib. Itu Oke. Setelah beberapa waktu ini mengajar di sana, di sekolah sana, mungkin ada cerita yang mungkin dapat menyentuh hati Pak Joko sendiri. Itu mungkin ada yang bisa diceritakan, Pak? oh iya, ya pasti ya Mas ya. Jadi kalau mengajar murid 4 tahun saya di sana dan ini tahun kelima itu, kalau yang murid-murid yang bikin saya itu tersentuh, terus bikin saya itu semangat mengajar, punya harapan besar ke mereka itu, pertama ada murid yang dia itu memang tinggal dari kecil itu hanya sama neneknya. Diasuh oleh neneknya, dibesarkan oleh neneknya, tanpa dan sama sekali pendidikan dari orang tuanya. Bahkan perhatian orang tuanya pun tidak didapat, apalagi pendidikan. Itu ada. Tetapi harapan mereka, murid saya, dengan kondisi seperti itu ternyata besar. Hmm. Saya tanya ingin jadi apa? Ingin jadi guru seperti Pak Joko gitu ada gitu. Saya ingin jadi koki Pak di Jepang, ingin bisa masak sushi gitu. Mereka tahu ya, mungkin Iya. tahu dari sosial media saya juga nggak Mm-mm. tahu ya. Ada gitu. Jadi ada yang ingin ke Amerika, ada yang ingin ke jadi tahu, ada yang tahu Google ingin kerja di Google Pak gitu di kantor Google gitu ada. Tetapi kalau kita orang luar melihat ya Mas, melihat dari latar belakang mereka itu mungkin mustahil. Iya. Yang ngurus neneknya, ketika kita tanya ke neneknya, apa bisa nyekolahkan anaknya ke SMP? Mm-mm. Anaknya bilang, saya udah pasrah mas, saya udah pasrah gitu. Kalau seumpamanya ini cucu saya ini tidak dibiayai oleh orang tuanya yang saat ini meninggalkannya, ya saya nggak bisa membiayai. Karena saya sudah tua, sudah tidak punya biaya. Itu ada. Padahal Oh. anaknya itu punya harapan besar untuk sekolah. Berarti Ya. walaupun minim dengan tadi ya dari backgroundnya mungkin tidak belum mendukung terkait itu, Mm, tapi anak ini masih punya impian mungkin yang besar mm. seperti itu. Ya, Te- Mas. Mungkin dari tadi kan ingin menjadi guru seperti itu. Mm, Berarti kan eh, dia juga anggap terkait dengan oh kondisi pendidikan iya. di desa itu seperti ini. Mungkin kalau dari kacamata Pak Guru sendiri, ini bagaimana sih kondisi anak-anak mereka itu terhadap eh, pendidikan mereka? Jadi kayak tanggapan mereka terkait dengan pendidikan mereka itu seperti apa sih? Kalau semangatnya gitu ya Mas Iya, berarti sama. ya. Semangatnya mereka tentang sekolah, tentang menuntut ilmu gitu ya berarti ya Mas ya. Jadi semangat mereka itu dari murid saya itu namanya juga murid. Iya. Sebenarnya juga murid itu adalah yang kelihatan malas, adalah yang kelihatan itu tidak mau kayak kelihatan tidak mau sekolah itu pasti ada. Tapi saya lihat itu walaupun seperti itu, ternyata mereka itu ketika kita gali, itu ternyata mereka semangat untuk terus
menempuh pendidikan, mengubah kondisi keluarga, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi perubahan identitas sosial, itu mereka punya semangat di situ. Bahkan murid saya sampai sekarang pun ada yang ngasih jualan molen, Mas. Gitu di sekolah itu masih ada yang jualan molen. Bisa ada yang jualan. Kelas 2 itu ada yang jualan molen sampai sekarang di sekolah untuk membantu orang tuanya. Jadi ibunya itu jualan molen gorengan di rumahnya, lalu si anak ini membawa molennya ke sekolah. Itu terus dijual. Ya saya pas tahu itu ya sempat renyah juga. Iya. Dan juga saya sebagai guru itu sering membeli molnya buat Ya, dibagi-bagi benar. gitu kan. Nah, bahkan guru lain juga sama gitu. Karena memang anak-anak seperti itu yang memang harus kita support dukung di era zaman sekarang ya Mas ya. Oke, berarti dengan kondisi mereka yang terbatas, itu mereka masih memiliki semangat belajar yang tinggi, Hmm, bahkan memiliki impian yang mungkin kalau direalistiskan dengan kondisi mereka yang sekarang itu tidak memungkinkan. iya. Tapi mereka masih punya impian yang besar seperti itu ya Mas ya. Nah mungkin itu juga menjadi salah satu ketakutan kita, bukan di lereng Gunung Lawu, bukan terkenal dengan hal gaibnya, tapi bukan masalah ketakutan hal gaib ya Mas ya, Iya, tapi masalah ketakutan bagaimana pendidikan ini tidak bisa belum bisa merata sampai dengan pelosok-pelosok juga. iya. Nah, mungkin dengan keterbatasan mereka, mereka juga belum bisa, bahkan belum bisa memastikan apakah mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Iya. lagi, dan apakah impian-impian yang mereka impikan waktu masih sekolah ini bisa tercapai sampai ke depannya seperti itu. Nah, mungkin dari eh, Pak Guru, Pak Joko sendiri itu ada nggak sih Mas tanggapan terkait dengan eh, gimana caranya biar anak-anak ini bisa melanjutkan ke jenjang yang Hmm. lebih tinggi, terus bagaimana anak-anak ini mungkin bisa merealisasikan impian-impian mereka. Kalau dari kemampuan kognitif mereka Mhm. atau berpikir mereka itu sebenarnya masih mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Mas. Walaupun tanpa perhatian dari orang tua mungkin. Nah, untuk saat ini yang bisa kami lakukan, terutama saya, agar mereka itu masih punya harapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Mhm. Itu kami seringkali mengajak bicara kepada orang tua, wali dari murid tersebut, agar kita memberikan mereka itu harapan, jalan, dan semangat. Jangan sampai memberikan harapan yang buntu. Seperti ada yang memberikan harapan buntu itu nanti nggak usah sekolah aja ya. Kalau dalam Oh. bahasa sana nanti nggak usah sekolah aja le, wis neng omah wae ngewangi bae, Hmm. ngarit ngopeni wedhus, ngopeni sapi. Nah, itu harapan-harapan yang membuntukan, Mhm. ya kan? Jadi anak itu kayak udah karena namanya juga anak di bawah 12 tahun, anak SD, ketika orang tua tidak support walaupun hanya dengan kata-kata, itu akan menjadi sebuah motivasi dia, entah itu motivasi dia untuk tidak sekolah atau motivasi dia untuk tetap sekolah kan Mhm. gitu. Nah, makanya dari itu sampai sekarang pun saya bersama guru-guru yang lain itu biasa mengajak berbicara wali muridnya, orang tuanya, neneknya, kakeknya itu agar bagaimanapun tetap memberi harapan untuk tetap sekolah. Nah, sekolah itu memang tidak bisa membantu 100%. Mhm. SD ya, sekolah yang jenjang SD-nya itu tidak bisa membantu 100% agar si anak ini bisa ke SMP. Yang bisa kita berikan itu memberikan jalur agar dia dapat bantuan dari Mhm. pemerintah, dapat perhatian dari kecamatan, dari kabupaten, dari dinas gitu. Yang kita lakukan seperti itu dan beberapa kali memang ada kecamatan yang memprogramkan untuk memberikan sepeda gratis. Oke. Nah, sepeda gratis ini digunakan untuk transportasi. Jadi di sana itu kalau kita lihat
anak-anak kelas 2 SD naik sepeda tronton itu udah biasa banget ya. Bahkan di sekolah saya itu ya parkiran sepeda itu milik anak-anak. Oh, Jadi karena memang tidak memungkinkan jalan kaki dan tidak memungkinkan naik ontel. Jadi oh. anak-anak kelas 2 itu memang dari orang tuanya sudah dilatih naik sepeda motor. Orang tuanya sudah tidak bisa ngantar jemput, mereka dipasrai naik sepeda motor sendiri. Memang berbahaya dan tidak baik untuk ditiru. Tetapi ya begitulah kondisinya. Sekolah juga tidak bisa memfasilitasi antar jemput gratis, melarang mereka sama saja menghentikan mereka dalam hal belajar karena juga tidak bisa berangkat sekolah. Mungkin tetangganya juga tidak ada satu SD. Kalau setiap hari nebeng sama orang lain kan juga tidak enak. Terus akhirnya kita harus mengalah dengan keadaan. Hmm. Mengalah dengan keadaan seperti itu. Tapi dari siswa-siswinya itu mungkin ada ketakutan tersendiri nggak Mas? Mungkin ada yang cerita, ada yang curhat ke guru-gurunya bahwa Pak Guru atau Ibu Guru, saya takut nggak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau seperti apa. Itu ada nggak, Pak? Ada beberapa kali ada. Walaupun mula ceritanya itu dari guru bertanya. Biasanya kelas 5 kelas 6 itu kita tanya. Nanti mau melanjutkan ke SMP mana? Ada yang mondok, ada yang melanjutkan SMP ya. SMP 1 Pak, SMP 2, SMP 3 gitu. Ada yang tidak jawab. Ya, biasanya yang tidak jawab itu yang kita cari tahu. Kenapa ini bingung? Pertama bingung. Terus kedua tidak jawab. Lah, dua hal ini yang biasanya itu bingung karena memang orang tuanya itu tidak memberikan jalan. Kalau yang tidak menjawab itu memang mungkin sudah tidak ada jalan lagi karena sudah tahu kondisi orang tuanya. Itu adalah mereka ada yang tanya ada ke guru bagaimana ya Bu kalau saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana ya Bu ya setelah ini kalau saya itu tidak bisa belajar lagi. Gitu ada. Nah, kalau kita sebagai guru itu yang pertama memberikan bimbingan konseling yang memberi mereka semangat, Mas. Yang kedua itu biasa kita carikan bantuan. Ya, entah itu ke Basnas, entah itu ke lembaga-lembaga sosial yang lain, dan itu entah itu ke perorangan juga ada, ke lembaga swasta pun juga ada. Jadi guru-guru itu ada ini Mas. Guru itu kan terkumpul satu dalam namanya PGRI, satu payung organisasi PGRI. Nah, di PGRI ini ada yang namanya OTA juga orang tua asuh Orang dari tua guru. asuh. Jadi kita ada namanya itu orang tua asuh. Jadi guru-guru itu setiap bulan itu memberikan donasi berapa, nanti disalurkan ke anak-anak sekolah yang tidak yang kurang membutuhkan itu. Nah, kita mengajukan proposal. Dari SD saya ada dua anak yang butuh biaya sekolah. Kita ajukan ke PGRI, nanti juga insya Allah di ACC nah, bisa membuat mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin ada harapan tersendiri dari Pak Joko untuk memperbaiki lingkungan di sana, desa di sana melalui pendidikan enggak, Pak? Nah, kalau yang saya ingin tekankan saat ini itu selain semangat pendidikan, itu adalah pembentukan karakter, akhlak. Jadi mereka itu banyak kan dari keluarga broken home, Iya, dari keluarga yang tidak sehat ya. Kalau iya, kita kasarnya kan tidak sehat. Lalu hal itu kan menjadikan mereka terbelah dalam berpikir, iya. memikir kondisi rumah dalam Memasang. usia segitu. Usia sekecil itu sudah harus bertarung, Mas, harus bertarung dengan Bener. kerasnya Mhm. kehidupannya sendiri kan. Terus itu tentu banyak lah. Dan dari 47 itu mungkin ya hampir separuh itu pernah mengalami hal seperti itu. Heeh, jadi dan mereka harus terbelah pikirannya, harus bertarung dengan pikiran di rumah dan juga dengan tugas di sekolah. Nah, di situ saya ingin perbaiki akhlak mereka. Ketika mereka tidak diperbaiki akhlak mereka, nanti takutnya itu semua menjadi kebencian, menjadi balas dendam, menjadi suatu keputusasaan untuk meraih masa depan. Nah, pembentukan karakter yang saya dan guru-guru yang lain di sekolah saya gunakan yang pertama itu memang kita mengajarkan yang namanya itu tertib sholat. Nah, entah duha, entah sholat duhur itu ada tertib sholat. Yang kedua, kita memberikan pendidikan tentang kalau istilah orang dewasa kan parenting ya. Mhm. Nah, kita memberikan pendidikan tentang keteladanan seorang anak
Itu ada Mas. Jadi saya itu dipasrahi sebagai TPPK di sekolah. Tim Penanganan Pencegahan Kekerasan. Oke. Nah, dan salah satu fungsinya itu yaitu mencegah anak-anak itu berpikir negatif tentang kondisi keluarganya walaupun secara mata ya Mas ya. Iya. Wah, dulu saya benci sama ibu saya karena meninggalkan saya itu ada Mas. Bahkan ketika anak itu diminta untuk bertemu orang tuanya pun tidak mau karena dia tahu orang tuanya meninggalkannya dia tahu. Heeh. Itu adalah ada konseling seperti itu untuk memberikan mereka itu pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam dendam, kebencian, terus tetap semangat pendidikan itu dan membentukkan karakter juga. Jadi setiap pagi itu ada membaca doa, membaca surah di kelas bersama-sama. Selain kita menegur ya Mas ya, selain kita menegur itu berbicara kotor tidak boleh, berkata kasar juga tidak boleh, tentang sopan santun itu kan hal yang pasti kita ajarkan di Iya. sekolah ya Mas ya. Selain itu hal yang sunnah itu hal-hal yang tidak seharusnya masuk kurikulum tetapi tetap kita adakan itu ya kita mengadakan bimbingan konseling anak tadi. Agar mereka itu terhindar dari hal-hal seperti itu, hal-hal yang buruk dan itu akibatnya kan merusak masa depannya mereka kan. Iya. Gitu. Padahal kebanyakan murid saya yang tidak melanjutkan sekolah itu Mas itu nikah Mas, jadi nikah. Jadi ini saya terakhir itu dapat info murid saya yang 2 tahun yang lalu lulus berarti hari ini kalau tahun ini berarti kelas 2 Kelas 2 SMP. SMP itu mau nikah di bulan Juni. Saya kaget Mas. Wah ini ya kalau itu bukan tanggung jawab sekolah juga Iya. karena bukan murid sekolah lagi. Tapi yang saya sayangkan itu ternyata hal-hal seperti ini yang saya temui pertama kali di sekolah itu masih ada. Masih akan ada di tahun ini gitu. Saya baru umur 14 tahun mau nikah. Terus ya tahulah sendiri ya Mas ya. Iya. Itu nggak tahu saya gimana prosesnya kan otomatis kalau di Kementerian Agama itu kan Itu ada aturan, iya, harus ada ada aturan dispensasi, harus ada hal-hal yang membuat bisa menikah itu harus ada di luar siri ya. Iya. Kalau siri mah ya Iya, bebas bebas. gitu. Bebas. Saya juga belum tahu ini hanya dengar-dengar saja Juni nanti ada yang menikah dan calonnya itu baru kelas 3 SMP juga. Nah, gitu lah. Ya itu ternyata pernikahan dini itu masih ada. Dulu juga ada Mas tahu 2 tahun yang lalu itu orang tuanya menikahkan ya itu karena memang orang tuanya pengen anaknya menikah juga. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari kacamata karir gitu kayak masih sia-sia nggak sih masa depannya Iya, gitu. kita Kalau baru umur segitu udah nikah gitu kayak masa depan masih panjang nih gitu. Sebenarnya masih panjang. Nah, jangan buru-buru lah nikah, karir dulu karena membina rumah tangga kan berat. Iya, berarti Dan itu saya setuju pun juga seperti itu. masih di bawah umur juga, terus juga Heeh. ibaratnya masa depan juga masih Iya, panjang ya, masih benar. panjang. Berarti ada beberapa murid juga yang ada pernikahan dini juga ya, Pak ya. Mantan murid. Oh ya, mantan murid Iya, maksudnya. Mantan mantan murid. murid. Ya, ya dulu mantan murid Mantan- yang kami sebagai pendidik atau dulu gurunya itu ya juga merasa bersalah juga. Kenapa kok Iya. sampai bisa seperti itu? Ayo. Menjadi evaluasi lah kita sebagai guru. Mungkin hal ini yang Mas temui itu jarang sekali di kota. Iya. Ya, di kota itu 19 tahun nikah itu udah pikirannya negatif Udah, ya. iya benar. Negatif tetangga itu 19 tahun lulus SMA nikah. Bocor ya gitu. Baru Sudah lulus segala gitu kan. macam. Wah, itu kan udah jadi Kalau nggak kecelakaan bocor, kalau nggak bocor ya tembus. itu udah bakal Gitu. rame ibaratnya ya kalau udah di Iya, perkotaan tapi segala macam kan. ya, tapi kalau di gunung itu enggak, karena di gunung itu kadang itu ada nilai-nilai agama yang kental. Melihat anaknya punya pacar, Iya. disirihkan. Kalau kamu pacaran dan nikah pacaran, aku sirihkan. Ya, walaupun secara negara, Segera secara belum. administrasi Iya. ya, secara administrasi negara itu
tidak resmi, tapi secara hukum agama kan Agama mereka sah. sudah. Nah itu yang saya temui di beberapa hal kenapa kok menikahkan anak di usia dini. Karena memang anaknya itu dilihat-lihat sudah mengenal yang nama percintaan. Iya. Makanya orang tuanya pun menikahkan. Daripada saya nikahkan, saya pasrahkan ke suaminya, dan dia menjadi tanggung jawab suami. Kan gitu. Itu Hmm. beberapa yang saya temui seperti itu. Di ini, Mas. Jadi tidak melulu itu sebenarnya kalau kita melihat pendidikan di gunung itu, wah nikah dini, anu ya nggak tadi, apa karena bocor alus gitu. Tapi ternyata enggak hanya seperti itu, enggak melulu seperti itu, tapi karena memang ada Memang nilai-nilai ada nilai-nilai religius yang religius yang mereka seperti itu. angkat dari situ. Ya walaupun melalui nikah siri ya, pernikahan ilegal secara administrasi Iya, negara. gitu. Oh, berarti nggak sebenarnya tantangannya berat ya Mas ya untuk pendidikan di sana karena kita tidak mengedukasi bagaimana semangat belajar mereka, Iya, harus mengedukasi akhlak mereka juga. Terus belum dari tantangan dari pihak keluarga atau dari pihak lingkungan yang mungkin benar. belum bisa mensupport secara penuh di Iya, dunia pendidikan tersebut. iya. Menurut Pak Joko ini, sejauh mana sih pendidikan ini bisa mengubah masa depan mereka? Pendidikan di SD saya Mas ya. Iya, Ya, mungkin. kalau saya hubungkan secara umum dulu ya Mas ya. Iya. Kalau secara umum itu memang pendidikan itu bukan jaminan orang mencapai kesuksesan. Tetapi pendidikan itu menjadi salah satu jalan orang itu bisa melihat dan juga bisa memahami tentang dunia. Akhirnya dia menemukan potensi dirinya, menemukan tentang karakternya. Nah, kalau di SD saya, Mas, itu pendidikan itu harusnya sangat penting sekali. 5 tahun belakang ini, murid-murid saya yang dia itu belajar dengan tekun, dengan disiplin, itu akhirnya juga bisa kuliah di UGM, Oh. bisa kuliah di UII Jogja, bisa kuliah di UNS, dan bahkan bisa kerja terakhir itu ada yang bisa kerja di Malaysia, No. ada yang bisa kerja di Singapura itu ternyata. Saya juga kaget, walaupun saya bukan Iya. sebagai gurunya pada waktu itu Mm-mm. ya, ternyata alumni-alumninya itu ya banyak yang sukses. Mm-mm. Nah, itu sebagai role model yang saya gunakan untuk murid-murid. Lihatlah ini Mbak Fariska udah bisa ke Malaysia, Oh iya. sukses sekarang. Ya tidak ada mimpi yang mustahil Hmm. kalau kita itu memang bersungguh-sungguh. Hmm. Jadi ketika mereka belajar dengan kondisi keterbatasan keluarga, perhatian orang tua Mm. itu, tetapi penentu dari masa depan mereka kan tetap mereka sendiri. Iya. Hmm. Saya itu menyediakan les privat, Mas. Setelah jam pulang sekolah. Bagi siapa yang mau belajar ke sekolah, silahkan ditunggu Pak Joko sampai jam 3. Biasanya ada satu dua yang datang, tanya pelajaran, entah itu tentang pelajaran yang Iya. diajarkan guru, entah itu tanya tentang curhat tentang keluarga ada. Karena saya di sekolah sampai jam 3:30, Mas. Dan guru yang lain pun juga mengadakan les privat tambahan untuk mendongkrak kemampuan pengetahuan Siswa. mereka, Iya. gitu. Nah, makanya pendidikan ini memang sangat penting sekali buat mereka untuk mencapai masa depan. Kali tidak mungkin, Mas, mereka itu mengandalkan harta dari orang tua maupun dari leluhurnya terus di situ. Yang pertama, lapangan pekerjaan di sekolah saya itu hampir di bawah ya 5% dari kapasitas penduduknya. Paling kalau lapangan pekerjaan ya jaga toko, Mm. jaga kafe, jaga warung. Perusahaan industrial itu hampir tidak ada, paling konveksi Iya. beberapa. Terus mungkin di kotanya ya Mas, di kecamatannya itu bahkan dari kecamatan saja 25 menit sampai setengah Oh. jam dari sekolah saya, jauh. Bahkan mereka pun fotokopi, itu warga itu banyak Mas, fotokopi itu ke sekolah. Kan nggak ada fotokopian. Tidak ada fotokopian ya. Nah, makanya kalau mereka mengandalkan hanya mempunyai masa depan di lingkungan rumah mereka, Mm.
itu menjadikan mereka sebagai orang yang mengubah kondisi keluarga itu susah. Paling tidak itu karena ketika mereka menetap di sana, itu pekerjaan utama. Iya. Ketika mereka menetap di sekitar lingkungan Wonorejo sekolah saya itu, di Jatiwasa itu biasanya jadi peternak. Peternak. Sebenarnya juga bagus ya Iya. melihat peternak peternak yang punya sapi, punya kambing gitu. Terus kalau enggak itu jualan, entah itu jualan keliling, Mm-mm. kalau enggak ya kerja di kafe, kerja di rumah makan, jaga bakso gitu. Nah, mungkin dari segi kacamata eh, penghasilan yang besar gitu Iya. tidak bisa kita andalkan. Hanya mungkin mampu mencukupi kebutuhan kita sehari. Mm. Kalau seumpamanya motivasi dari murid itu ingin mengubah kondisi keluarga, Iya. itu pasti terpilih poin. Oh, Jadi entah itu kerja di Jakarta, di di Jakarta Lamongan, merantau ya. di Salongan, merantau gitu. Dan itu perlu yang namanya pendidikan. Kalau Iya. tidak sekolah pun di sana cuma jadi uh, penjaga warung bakso itu ada Sama masalah. Ada. Tapi di samping itu mereka yang fokus tentang pendidikan, pendidikan. sadar tentang pentingnya pendidikan, Mm-mm. ternyata pulang-pulang itu mereka membawa kebanggaan. Oke, berarti. Salah satunya kebanggaan mereka adalah ketika orang tuanya, neneknya bisa cerita tentang anaknya Nah, gitu kan. iya, iya. Kalau kita sebagai orang nggak tahu kondisi ekonominya kan nggak tahu. Tapi ketika orang tuanya sudah bercerita, anak saya pulangnya seminggu kalau gaji segini gitu, dan jadi sukses-sukses. Ya tadi ada yang dari Malaysia, ada yang di Singapura, bahkan dari Jakarta juga. Mm. Itu memang saya lihat memang jadi anak-anak yang sukses, Mm. mengubah masa depan dan ekonomi keluarga, mengangkat derajat orang tua mereka. Dari dulu rumahnya dari kayu muter gitu, Iya. sekarang sudah lantai 2, Mm. parkir mobil di depannya. Itu sebagai nilai sosialnya kan sudah Mm-mm. naik. Oh, Gitu. berarti itu juga anak-anak sebenarnya juga berupaya untuk memperbaiki kondisi mereka lewat mungkin eh, melanjutkan pendidikan segala macam, terus mungkin ada yang merantau segala macam. Itu kan sebagai bentuk upaya mereka untuk memperbaiki kondisi di lingkungannya mereka itu sendiri. Kondisi Nah, keluarga. itu kan mungkin di pendidikan ini memang menjadi salah salah satu kunci untuk mengubah masa depan mereka juga. Nah, dari Pak Joko ini kan sebagai salah satu penerima beasiswa Solo Peduli. Iya. Nah, bagaimana perasaan Pak Joko ketika dulunya menjadi penerima beasiswa di pendidikan, kembali memberikan dampak di pendidikan juga? Itu bagaimana, Hmm, Pak? iya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Solo Peduli. Kalau saya keinget masa saya berjuang agar masuk jadi penerima beasiswa Solo Peduli itu, saya itu ingat sekali Mas. Saya seminggu itu belajar buku itu sampai segini Mas kayaknya Mas ya. Ya Iya, mungkin 30 cm lah iya. dari berbagai buku itu buat bersaing mendapatkan satu beasiswa di pendidikan agama Islam. Hmm. Dan ketika saya melihat daftar beasiswa itu memang di pendidikan yang saya pilih. Yang lainnya kan dulu ada dua pilihan tuh Mas. Iya. Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Kalau dulu kan ada dua pilihan, pilihan satu dan dua. Saya cuma milih satu tak di pendidikan agama Islam karena yang lain tidak tertarik. Karena Hmm. saya suka tentang pendidikan. Nah, di beasiswa Solo Peduli ini yang saya rasakan itu memang sangat bermanfaat, Mas. Sangat bermanfaat. Yang pasti itu ya tidak pernah saya lupakan itu mampu mengubah yang saya anggap tidak mungkin Hmm. atau mustahil itu menjadi sesuatu yang nyata. Itu yang sampai saat ini itu saya teringat terus. Hmm. Jadi melalui Solo Peduli ini, saya ini mempunyai harapan yang mustahil, tetapi ternyata saya mampu untuk meraih sesuatu yang mustahil itu menjadi nyata. Jadi kalau saya keinget itu, kenapa kok saya agak sedih Mas? Karena di saat saya berjuang Solo Peduli itu ibu saya stroke Mas. Ibu saya dalam keadaan stroke tahun keempat. Jadi saya kelas 3 SMP itu ibu saya sudah mulai stroke. Hmm. Di saat itulah keluarga saya itu hancur-hancuran ekonominya. Hmm.
Bapak saya kerja di pabrik gula. Ya, pada waktu itu pensiunannya itu udah dihabiskan untuk berobat ibu saya. Iya. Bahkan saya melanjutkan ke SMA, SMK ya. Saya dulu SMK, Mas. SMK SMK. 2 Solo, depan Polresta itu. Iya, Jadi SMK. Itu pun saya harus minjem ke kerabat untuk saya bisa melanjutkan sekolah SMK. SMK. Tetapi saya merasakan ternyata memang peran orang tua ini sangat penting dari Penting. keberlangsungan pendidikan seorang anak. Bapak saya itu bilang kepada saya, pokoknya kamu itu harus sekolah, gitu ya. Pokoknya kamu itu harus sekolah, bagaimanapun caranya, Bapak cari itu sebagainya, Bapak pinjam ke kerabat, gitu ya. Pinjam ke keluarga senilai 7.200.000. Saya masih ingat sekali, Pak. 7.200.000 untuk biaya sekolah saya itu selama sampai lulus. Sampai lulus. SPP pada waktu itu 200.000 per bulan, untuk uang pembangunannya 3 juta. Saya enggak, itu udah dihitung. Jadi, dan bahkan uang saku saya gitu ya, sehari-hari itu saya ingat banget, 3.000 itu buat pulang pergi. Naik bis dari Jatan ke Solo itu 1.000 rupiah Mas zaman dulu. Saya Zaman nggak dulu ya asal masih saat 1.000. ini saya inget-inget itu bisa ya naik bis itu sampai 1.000. Terminal Tirtonadi, Iya. Terminal Tirtonadi sampai ke Manahan yang patung ini ya, Iya. ya patung itu 500 rupiah. Raya bis Semarang itu. Iya. Itu jadi pulang pergi 3.000, 3.000. Itu dia kan kadang ya uang saku saya segitu, yang penting bisa sekolah. Bisa berangkat Bahkan uang sekolah. saku saya setiap bulan itu dibantu juga sama tetangga. Oh. Ibu saya stroke, wah, sudah habis-habisan seperti itu. Terus saya dikasih tahu lewat Facebook, lewat inbox dulu. Oh, masih Ingat, masih dulu Facebook saya ya. ngaji gitu ya. Iya. Ya mungkin itu salah satu teman saya yang juga saya ingat Iya. kejadian namanya Mbak Haryati yang mungkin suatu saat bisa tahu ini ya, tahu obrolan ini Mas, Mbak Iya. Haryati itu Nanti. ngirim informasi tentang beasiswa, saya tidak lanjuti, saya ikut, saya follow up, saya belajar sampai bertumpuk-tumpuk itu, terus akhirnya saya diterima. Ya, diterima. Ketika saya diterima, terus ujiannya di SMK Solo Peduli yang lama. Oh, yang Dulu di sana. Ketika saya diterima, tapi belum masuk kuliah, ibu saya meninggal. hmm, Heeh, meninggal. Meninggalnya itu ini Mas, saya lupa. Meninggalnya itu sebelum pengumuman. sebelum pengumuman Saya penerimaan sedihnya itu, beasiswa itu. jadi ketika saya meraih sesuatu, ternyata itu saya juga kehilangan sesuatu. Iya. Mungkin ini eh, apa namanya? Bentuk suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Kak saya bukan dibalik ya. Ketika kamu menerima sesuatu, kamu akan kehilangan sesuatu beda. Iya. Kalau saya berpikirnya gini, kamu akan kehilangan sesuatu dan Allah akan menggantinya dengan Nah, sesuatu. Saya berpikir seperti itu. iya. Jadi mungkin bisa saja apa yang menjadi kehilangan ibu saya itu memang di waktu yang tepat Allah mengirimkan suatu penyemangat untuk saya. Saya kayak ingat itu sedih banget saya. Jadi agak sedih gitu. Perjuangan waktu itu tetangga saya pun kaget kok bisa sekolah. Bahkan pertama kali kalau di Solo Peduli itu ada nama Sudin. Mas Sudin itu Oh pahlawan iya, Mas perjuangan Din. Iya, saya. Mas Saya itu Din. pertama kali di Solo Peduli itu naik Shogun Kebo, Mas. Shogun Kebo Hmm. itu lampunya itu kalau digedek ini baru digedek Itu. baterai itu gini Iya. baru nyala, terus nyala. Baru nyala. Terus kalau digenjotnya nggak ada double starter. Iya, nggak ada Digenjot itu kalau starternya. sekali dua kali genjot nggak hidup. Mhm. Ya 5, 6 kali baru hidup. Itu kalau kena hujan mogok. Ya saya pakainya pertama kali itu sampai 2 tahun 3 tahun. Terus akhirnya perlahan Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Dan sampai sekarang pun saya ya sangat berterima kasih sekali kepada Solo Peduli atas programnya yang pertama itu beasiswa HMP itu. Beasiswa HMP itu. Yang membuat saya itu sampai di sini. Sampai bisa berjuang menjadi seorang pendidik dan mungkin meneruskan perjuangan Solo Peduli Mhm. juga. Walaupun sedikit itu juga saya kemarin sudah kerjasama di ini di Wonorejo kan di Wonorejo Iya. biasa itu
Semoga terus bermanfaat juga selain saya. Jadi harapannya itu kepada HMP yang nanti ada gitu ya. Jadi Solo Peduli itu bukan sebagai pembatas dari mimpi kita, tapi sebagai wadah kita itu untuk bisa mengejar apa yang menjadi keterbatasan kita di awal gitu Mm-mm. Mas. Gitu. Ya, kalau kita itu sesuatu yang sesuai dengan alurnya, sesuai dengan apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita. Kita itu kedepannya itu berjalannya dengan lancar kok Mas. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di HMP. Itu buat yang saat ini jadi HMP maupun belum jadi HMP. Kalau ada amanah-amanah yang dipasrahkan kepada kita belum tuntas, itu selesai. Selesai kan. Mungkin dari kita kan ada yang dari cerita tadi kan mungkin ada yang ingin terlibat lebih untuk membantu sekolah-sekolah di pelosok itu mungkin ada bagaimana sih cara cara mendukungnya mungkin. Kalau ada dari influencer di luar ya mungkin Iya, ya gitu ya Mas ya. iya. Influencer di Bagaimana luar, kita untuk membantu. teman yang mau membantu tentang perkembangan pendidikan di pelosok, itu saya sangat senang sekali, terutama ketika mereka menjadi tenaga mengajar. Mereka menjadi tenaga yang membantu memberikan pendidikan yang lebih luas, bukan sekedar materi yang di buku, tetapi tentang pendidikan yang saat ini itu ya harus kita pelajari apa sih gitu kan. Mungkin influencer atau mahasiswa atau teman-teman yang lain banyak yang lebih paham tentang dunia digital. Nah, kita Nah, sangat senang sekali ketika mereka itu mampu mengajarkan anak-anak tentang itu. Atau mungkin tentang AI, iya. itu itu saya dan sekolah itu bahkan sangat mengapresiasi, sangat welcome, dan sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang mau membantu perkembangan dari pendidikan di pelosok. Yang Iya. yang pasti memang butuh sekali influencer dalam membantu pendidikan Berarti di pelosok. peran influencer juga sebenarnya penting juga untuk bagaimana oh ini kondisi pendidikan kita itu seperti ini mungkin bisa mengajak orang luar untuk ayo kita bareng-bareng bantu angkat pendidikan di daerah terpencil mungkin di satu daerah yang tapi yang tadi mungkin di daerah Kalioso ya Mas? Di Jatioso. Jatioso Iya, Jatioso Jatioso tadi Karanganyar. mungkin seperti Pak Joko tadi kan Iya, sebagai juga sebagai seorang influencer dan juga konten kreator mungkin dengan konten-konten yang Bapak buat itu tadi dapat iya. mengajak teman-teman untuk lebih aware lagi terkait dengan dunia pendidikan. Dan mungkin kalau Pak Joko bisa menyampaikan pesan untuk para pendengar yang juga mungkin ingin berkontribusi dalam pendidikan, apa yang akan Pak Joko katakan? Untuk teman-teman semua yang sekiranya ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan saat ini, di mana tantangannya semakin besar, semakin luas, itu memang perlu adanya kontrol, perlu adanya arahan dan bimbingan. Tidak serta-merta itu anak-anak itu menggunakan teknologi dan media sosial itu tanpa bimbingan. Jadi pentingnya influencer dan teman-teman semua yang ingin bergabung itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa memberikan pendidikan tentang dunia digital, memberikan pendidikan tentang adanya sosial media, tentang dunia maya yang saat ini itu menjadi tantangan terbesar di dunia pendidikan. Dan itu menjadi pengaruh saat ini itu paling tinggi atas anak-anak ini bisa memahami materi di kelas, fokus di kelas itu. Karena mau bagaimanapun juga perkembangan teknologi tidak salah. Yang salah itu ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat kan, tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, makanya saya mengajak teman-teman semua ini memberikan pendidikan yang bisa membuat mereka itu bijak Iya, dalam menggunakan teknologi yang saat ini teknologi semakin maju sekarang. gitu. Jadi kalau saya ini mungkin tidak lebih pintar daripada teman-teman semua yang Iya. saat ini masih fresh graduate atau saat ini menjadi mahasiswa atau teman-teman semua yang lebih paham tentang dunia digital atau mungkin tentang teknologi informasi gitu Mas. Oke. Mungkin itu saja dari lihat dari
kita dengarkan tadi cerita dari Pak Joko sendiri, ternyata di perkembangan teknologi yang pesat ini, di perkembangan di perkotaan, bagaimana pendidikan dapat berkembang dengan pesat, ternyata ada beberapa daerah juga yang perlu terkait dengan dukungan, terkait dengan pendidikan, fasilitasnya juga, dan ternyata peran influencer, peran-peran terkait dengan tokoh-tokoh lainnya itu juga diperlukan oleh eh, tempat-tempat seperti itu karena di situ mungkin dapat membantu juga, oh ternyata pendidikan kita belum semerata itu. Mungkin dengan adanya influencer tadi dapat mengajak untuk lebih aware lagi Iya, bagaimana kita memperhatikan mhm, masa depan dari anak-anak yang iya. masih sekolah di situ. Oke, mungkin itu saja Mas Pak Joko masih sering keceplosan karena Tidak masih apa-apa. muda banget ya. Masih muda Bisa banget aja jadi Mas ya. Pak Joko, ini terima kasih atas obrolannya tadi. Mungkin dari cerita yang Pak Joko sampaikan Mhm, tadi dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Ternyata eh, dengan pendidikan itu kita bisa mengubah mengubah masa depan teman-teman yang lainnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di podcast Himantok Humanity Aksi dan Kolaborasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.